Ibnu Katsir, ya, Al-Hafidz Ibnu Katsir yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir, ya, Syekh Ahmad Syakir. Kita baca di sini. Ya, kita baca di sini, yaitu tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Wal waznu yawma idinil haqq. Ya. Wal waznu yawma idinil haqq. Ini surat Al-A'raf, ya. Surat Al-A'raf. Ayat 8. Maka timbangan pada hari itu, pada hari kiamat adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, tidak ada keraguan di dalamnya. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang berat timbangannya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu, dan siapa yang ringan timbangannya pada hari itu, maka faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Maka mereka adalah orang yang paling merugi karena mereka dahulu, ya, mendolimi, ya, mendolimi diri mereka masing-masing, ya. Maka di sini, ya, di sini beliau menafsirkan yang diletakkan di dalam mizan pada hari kiamat itu ada 3 perkataan, 3 pendapat para ulama. Yang pertama adalah al-a'mal, ya, al-a'mal, yaitu amalan itu sendiri. Wa in kana a'radhan, meskipun amalan itu adalah arad, ya, meskipun amalan itu arad. Arad itu apa? Arad itu sifat. Arad itu sesuatu yang nggak nampak, keadaan. Kita mengamalkan sesuatu, ya, mengamalkan sesuatu, kemudian menjadi pahala, itu kan sesuatu nggak nampak. Ini sesuatu yang tidak nampak. Maka ini arad. Maka yang akan ditimbang adalah amalan itu sendiri. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan tersebut pada hari kiamat ajsam, ya, ajsam, bagaikan tubuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan-amalan soleh yang kita kerjakan, ya, seperti jism, ya, seperti jism, seperti itu tubuh. Jadi bisa berbentuk tubuh, gitu, ya. Nah, maka ini Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Seperti halnya yang datang dalam sahih, barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, maka surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran akan datang pada hari kiamat, ya, seperti halnya ghamamatan, ya. Ya, ghamamatan, bagaikan 2 mendung, gitu, ya, 2 mendung, atau bagaikan 2 burung yang sangat besar pada hari kiamat. Ya, Allah mampu menjadikan hal tersebut, tidak ada masalah. Wa kadzalika fis sahih qissatul Quran, ya. Dan juga dalam hadis sahih, ya, qissatul Quran, kisah tentang Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa? Ya'ti sahibahu fi surati syabin syahibil laun. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bacaan Al-Quran itu datang pada hari kiamat menemui orang yang membacanya, ya, dengan gambaran seorang pemuda yang pucat, ya, Bu, pucat. Fayaqul man ant, siapa engkau? Fayaqul anal Quran alladhi ashartu lailak. Dia mengatakan, saya adalah Quran yang membuat engkau tidak tidur pada malam hari. Jadi kita nggak tidur itu bukan untuk ngobrol, ya, bukan untuk ghibah misalkan, bukan, ya. Nasallallahu as-salama wal afiyah. Tapi kita nggak tidur malam itu untuk murajaah, untuk membaca Al-Quran, untuk murajaah ilmu. Lah itu, ini yang akan apa? Menjadi, ya, sesuatu yang datang tersebut, ya. Wa azma'tu naharak, dan aku, ya, akan dan aku yang telah dulu apa? Membuat engkau haus, ya, ketika siang hari. Dan juga dalam hadis Bara bin Azib yang masyhur, ya,
ketika ditanya soal kubur, ya, tentang pertanyaanku kubur, fayatil mu'min syabun hasanul laun thayyibur rih, maka mendatangi dia, ya, seorang mukmin tersebut, seorang pemuda syabun hasanul laun, dengan ya muka yang indah, dengan bau yang wangi, fayaqul man ant, fayaqul ana amaluka soleh, aku adalah amalanmu yang soleh. Jadi bukan hanya Quran, ya, bukan hanya Quran yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pemuda, ya, yang pucat tadi, maka amalan-amalan soleh pun seperti itu, ya. Bahkan setiap amalan, ya, setiap amalan itu bisa membela pelakunya pada hari kiamat, ya, membela pelakunya pada hari kiamat. Ya, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang ditimbang itu adalah kitabnya. Kemudian yang ketiga yang ditimbang itu adalah orangnya, ya, orang yang melakukan amalan itu sendiri. Lah ini adalah apa yang dikatakan oleh para ulama, ya, di dalam hal ini. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang senada dengan hal tersebut, ya. Maka kita sampaikan di sini pertanyaan. Kita mengatakan bahwasanya Al-Quran itu bukanlah makhluk, tapi kita mendapatkan bahwasanya perkataan a'immah seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan kullu ma siwallahi alam, ya, segala sesuatu yang selain Allah itu alam, sesuatu yang muhdats, sesuatu yang baru. Berarti Al-Quran, kita katakan Al-Quran itu juz'un minallah, bagian dari Allah. Kita jawab apa? Naam, iya, ya, juz'un minallah, karena itu adalah apa? Kalamullah, ya, sifat lazimah, ya, sifatun lazimah lillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan alam, ya, bukan alam, ya, Al-Quran bukan alam. Maka Al-Quran ghairu makhluk. Cara membantah Al-Quran, ya, cara membantah orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, ya, kita sampaikan kemarin, yang sudah kita sampaikan tentang apa saja, ya, kerusakan apabila kita mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Jika Al-Quran adalah kalamullah, apakah Allah berbicara dengan bahasa Arab? Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamitsli syai', dan bahasa Arab juga merupakan bahasa manusia. Ini jawabannya tadi yang sudah kita sampaikan, ya. Apa yang dikatakan oleh makhluk berbeda dengan apa yang dikatakan oleh sang khalik, sang pencipta. Iya, benar, laisa kamitsli syai', ya. Tidak ada yang semisal, sesuatu apapun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu. Jadi nau'nya sama, adapun ainnya berbeda, ya. Jenis kalamnya itu sama-sama bahasa Arab, sedangkan hakikat kalamnya tersebut berbeda, ya. Apa yang dikatakan oleh Allah berbeda dengan apa yang dikatakan oleh makhluk. Dan kita katakan dulu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu berbicara, ya, dengan kalamnya, dengan bahasa apapun, ya, dengan bahasa apapun. Karena itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang tadi, seorang yang berwajah pucat, ya, sudah dijawab berarti.
Ini yang pertanyaan-pertanyaan di luar pembahasan ya. Nanti insya Allah kapan-kapan ya, akan kami bahas juga insya Allah. Nah ini yang tadi dengan domir itu ya sudah kita bahas. Nah ini yang tadi bagaimana Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala turunkan pada langit dunia Baitul Izzah. Dan semua perkataan yang kita katakan dalam majelis ini bersumber, ada sumbernya, bisa ditanya, ya bisa ditanya, bisa dipertanggungjawabkan sumbernya, bukan sesuatu yang datang dari ana, bukan, ya, datang dari Abdullah bin Abbas dan yang lainnya yang mengatakan hal tersebut, ya bukan dari diri kami pribadi. Baik. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kita teruskan insyaallah ya, pada pembahasan kita selanjutnya masih dalam bid'atul waqifah ya, ini belum selesai ya. Bid'atul waqifah, orang yang diam, yang enggak mau mengatakan Al-Quran kalamullah ya, Al-Quran kalamullah, kemudian diam, enggak mau mengatakan makhluk atau ghairu makhluk. Nah ini waqifah, dan hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaannya. Insya Allah akan kita bahas, kemudian kita akan lanjutkan kepada bid'atul lafziyah ya, yang mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk. Insya Allah ta'ala kita akan bahas dalam pertemuan selanjutnya. Wallahul muwaffiq. Wassallallahu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi